Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku? Pada kesempatan kali ini, di video kali ini, di sini saya akan memberikan sedikit tausiah singkat kita gunakan sosial media kita dengan baik dan benar. Alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga saudaraku yang melihat video ini dalam keadaan sehat walafiat dan masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang paling pertama-tama yang mari kita ucapkan bersama-sama yaitu rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat kita bersyukur, insya Allah Allah akan tambahkan kenikmatan kepada kita. Karena sesungguhnya Allah pernah berfirman yang artinya, barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka aku tambahkan nikmat baginya. Tapi apabila manusia yang kufur atas nikmatku, kata Allah, awas, azabku begitu pedih. Nah, jikalau kita ingin nikmat kita lebih bertambah lagi, marilah kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat barangkan salam tak luput juga kita hadiahkan kepada junjungan alam kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di era digital sekarang ini, di era globalisasi yang sangat pesat kali ini, jangan gunakan media sosial itu dengan hal-hal yang tidak berguna. Oleh karena itu, gunakanlah sosial media itu dengan baik dan benar. Nah, sampaikanlah dakwah itu walaupun satu ayat, ya kan? Nah, oleh sebab itu di sini saya ingin menggunakan sosial media itu dengan baik dan benar. Ingin mengingatkan saudara-saudaraku sekalian yang di luar sana manakala ataupun luput mengenai hal-hal yang nanti saya bahas pada tema kali ini. Nah, tema kali ini di video ini saya ingin menjelaskan mengenai keutamaan dari sholat tahajud. Sholat tahajud itu adalah sholat malam ya saudaraku. Nah, begitu banyak keutamaan dari sholat malam, tapi pada kali ini saya hanya membahas 5 saja. Karena kalau kita bahas semuanya nggak akan kelar satu harian ini, saudaraku. Oleh karena itu kita hanya membahas 5 saja. Yang pertama yaitu sholat tahajud ini adalah sholat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa sholat yang pertama kali dicintai oleh Allah? Sholat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu sholat Nabi Daud alaihi wasallam. Puasa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah puasa Nabi Daud alaihi wasallam. Jika saudaraku di luar sana menginginkan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lakukanlah salat tahajud. Insyaallah itu kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu keutamaan salat tahajud adalah memasukkan kita ke dalam surga. Surga itu mempunyai kamar-kamar yang sangat banyak. Nah, di kamar itu bagian dalamnya terlihat dari luar, begitu pula sebaliknya, dari luar bisa melihat bagian dalamnya. Artinya apa? Bahwasanya sholat tahajud bisa juga mengantarkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Siapa yang tidak ingin masuk surga? Saya saja sendiri ingin sekali masuk surga. Apalagi saudaraku sekalian, kita semua ini, seluruh manusia yang ada di muka bumi ini menginginkan masuk surga. Oleh karena itu lakukanlah sholat tahajud agar kita bisa masuknya surga Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, keutamaan dari sholat tahajud yaitu memberikan rahmat kepada kita. Mungkin hidup kita belum ada rahmatnya, kata perasaan kita ya. Oleh karena itu laksanakanlah sholat tahajud. Insya Allah Allah akan memberikan rahmat kepada kita. Apalagi seorang pemuda yang membangunkan istrinya untuk melaksanakan sholat malam di tengah malam. Allah akan memberikan rahmat kepada pemuda itu, ataupun Allah akan memberikan rahmat kepada seseorang manusia yang sholat malam di
waktu-waktu yang orang yang lain pada tidur. Kemudian tadi ya udah 3 ya sobat, ya saudaraku. Yang keempat ini adalah sholat tahajud itu juga berfungsi untuk terkabulnya doa kita. Nah, mungkin manakala di antara kita, mungkin di dalam hati kita masih ada, ya Allah, kapan doa saya terkabul? Dari kemarin doa saya belum terkabul. Nah, lakukanlah sholat malam, sholat tahajud. Insya Allah, Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Yang terakhir, keutamaan sholat tahajud adalah menenangkan hati kita. Coba laksanakanlah sholat tahajud. Insya Allah hati kita tenang, hati kita bahagia setelah melaksanakan sholat tahajud. Itulah sedikit pembahasan kita pada video kali ini mengenai sholat tahajud. Semoga saya dan saudara-saudara sekalian lebih memahami makna dari sholat tahajud dan melaksanakan sholat tahajud setiap hari, agar keutamaan dari sholat tahajud bisa kita peroleh dan bisa berkah hidup kita. Amin amin ya robbal alamin. Cukup sekian di video kali ini. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata saya yang mungkin menyinggung hati saudaraku sekalian, ataupun ada kata-kata saya yang terselok ataupun terbelok sedikit saja, atau bahkan kata-kata saya masih dalam kategori labil. Mohon maaflah saudaraku, karena saya masih dalam tahap belajar untuk mengingatkan saudaraku sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.